Shalom jemaat Tuhan, jumpa lagi dengan saya Femi dalam acara Thanks God It's Monday. Mari awali minggu ini dengan rasa syukur di hadapan Allah. Sebelum kita masuk lebih lagi dalam perenungan firman Tuhan, saya mengajak setiap kita untuk sama-sama mengambil waktu sejenak untuk memuji Allah kita, untuk menyembah Tuhan kita. Tuhanku, aku hendak bermazmur bagimu selama aku hidup. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selagi ku ada. Lebih lagi katakan, ya Tuhanku, aku hendak bermazmur bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bernyanyi bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan kepadamu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Ya Tuhanku, aku hendak bermazmur bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bernyanyi bagimu selagi ku ada. Inilah
Ya Bapa, biar tiada hentinya setiap mulut kami mengucap syukur. Biar tak akan pernah berhenti Tuhan hati kami memuji dan menyembah Engkau ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus buat pekerjaan-Mu yang manis dalam hidup kami. Kini tiba saatnya bagi setiap kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu, untuk merenungkannya Tuhan. Engkau memberkati ya Bapa. Kiranya firman itu bertumbuh dan tertanam dalam hati kami. Kiranya kami boleh mengerti apa yang ingin Engkau bicarakan kepada setiap kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk merenungkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Pagi ini saya akan melanjutkan bagian yang kedua dari masalah dan pergumulan Daud. Bagian yang kedua ini, bagaimana Daud dikatakan menjadi orang yang perkasa karena dia menghadapi orang-orang lain dalam hidupnya, pergumulan menghadapi orang-orang lain. Saudara sekalian, semasa hidupnya Daud banyak musuh. Banyak raja-raja yang menyerang dia, Saul yang mengejar-ngejar dia sehingga dia selalu bersembunyi dari gua yang satu ke gua yang lain. Dan juga bersembunyi di kalangan orang Filistin. Dan juga ada Yoab juga yang menjadi pergumulannya. Tetapi pergumulan terbesar yang dihadapi oleh Daud di dalam menghadapi orang adalah pergumulan dengan anaknya sendiri. Absalom namanya. Absalom seorang anak yang pandai, yang cerdas, saudara sekalian, yang mempunyai hubungan yang luas. Tetapi Absalom ini mempunyai karakter yang kurang baik. Dia selalu ingin untuk menggantikan ayahnya menjadi raja. Absalom memang punya hati yang tidak enak dengan Daud karena dia merasa waktu adiknya Tamar diperkosa oleh anak Daud yang lain dan Daud mendiamkan hal itu. Tapi singkat cerita saudara sekalian bahwa Absalom ini adalah pergumulan dalam diri Daud karena dia memberontak kepada ayahnya sendiri. Dan inilah pergumulan yang dihadapi oleh Daud. Karena melawan anak itu sulit. Melawan anak itu tidak ada yang bisa dikatakan saya akan menang atau anak yang akan menang. Kalau saya menang, anak menderita. Kalau dia menang, mungkin saya juga mati. Saudara sekalian, jadi antara Daud dan Absalom terjadi masalah yang akhirnya Absalom memberontak. Absalom mati terbunuh dan Daud menyesali hal itu. Di dalam menghadapi masalah yang besar semacam ini, pergumulan terhadap orang lain, terhadap anak sendiri, pergumulan yang sangat berat buat Daud. Apa yang dilakukan oleh Daud, dan ini yang akan kita pelajari. Dia melibatkan Tuhan, sekali lagi dia melibatkan Tuhan di dalam pergumulan dengan anaknya sendiri. Di dalam Mazmurnya yang ketiga, itu Mazmur Daud ketika dia lari menghadapi dari Absalom anaknya. Apa yang dikatakan oleh Daud? Dia mengatakan demikian saudara sekalian, ya Tuhan, betapa banyak lawanku, banyak orang yang bangkit menyerang aku. Dia ngomong sama Tuhan, Tuhan, banyak sekali orang yang gak suka kepadaku, banyak sekali orang yang menyerang aku, yang ingin berbuat jahat kepadaku, banyak sekali musuh-musuhku. Banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Banyak yang mengutuki aku. Tetapi apa yang dikatakan? Tetapi Engkau, Tuhan, adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Saudara sekalian, di dalam menghadapi pergumulan yang berat ini, menghadapi anaknya sendiri, maka satu-satunya sandaran buat Daud adalah kepada Tuhannya sendiri. Dia melibatkan Tuhannya di dalam menghadapi masalah ini. Dan ini yang perlu kita contoh. Saudara sekalian, kita tidak mungkin untuk mengandalkan diri kita sendiri, mengandalkan kekuatan kita sendiri. Terlalu banyak hal
yang kita tidak bisa atasi dengan kemampuan kita sendiri. Kita mesti mengandalkan Tuhan. Daud mengandalkan Tuhan dan dia percaya ketika dia sudah berdoa semacam itu, saudara sekalian, ketika dia sudah menyerahkan masalah-masalahnya kepada Tuhan, apa yang selanjutnya dilakukan, saudara sekalian? Ayatnya yang ke-6 mengatakan, aku membaringkan diri lalu tidur. Kenapa dia bisa tidur di dalam menghadapi begitu banyak masalah, begitu banyak orang yang ingin membunuh dia? Dia tidur karena dia sungguh percaya kepada Allahnya. Ketika dia sudah menyerahkan persoalan kepada Allahnya dan dia percaya Allah akan menolong aku, Allah akan melindungi aku. Dan ini yang harus kita contoh dari Daud. Banyak kali kita ngomong di dalam doa kita menyerahkan permasalahan kita, tetapi permasalahan itu masih tetap ada di dalam benak kita. Tidak sungguh-sungguh diserahkan kepada Tuhan. Ayo contoh Daud dalam hal ini, saudara sekalian. Kalau engkau bisa menyerahkan masalahmu kepada Tuhan, maka sepanjang hari, sepanjang minggu ini, engkau akan mengalami damai sejahtera dan sukacita yang daripada Tuhan. Saudara sekalian, aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Bangkitlah Tuhan, tolonglah aku ya Allahku. Ya, Engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Dari Tuhan datang pertolongan berkat-Mu atas umat-Mu. Saudara sekalian, ini yang harus kita contoh dari Daud. Di dalam menghadapi masalah-masalah, dia menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Dan bagian yang ketiga, saudara sekalian, masalah pergumulan yang dihadapi Daud bukan tentang situasinya, bukan tentang orang lain, tetapi pergumulan yang besar yang dihadapi oleh Daud adalah juga tentang dirinya sendiri, pribadinya sendiri. Dia tidak bisa mengatasi dirinya sendiri. Suatu saat, saudara sekalian, ketika dia sedang berjalan-jalan di loteng rumahnya dan dia melihat seorang perempuan yang sedang mandi dan dia tertarik. Dan singkat cerita dia tidur dengan perempuan itu sampai perempuan itu menjadi hamil. Dan dia bahkan setelah perempuan itu hamil, dia panggil suaminya, dia bunuh suaminya, dan dia ambil perempuan itu jadi istrinya. Saudara sekalian, ini suatu kejahatan yang luar biasa yang dilakukan oleh Daud. Daud menyadari ini dan tapi dia tidak berani ngomong. Tapi suatu saat, saudara sekalian, ketika Nabi Nathan menegur dia, dan dia ungkapkan, dia mengakui semua kesalahan-kesalahannya dia akui. Dan terutama dia mengaku salah kepada Tuhan. Saudara sekalian, inilah yang dilakukan oleh Daud. Ketika dia punya masalah dengan pribadinya sendiri, satu-satunya yang bisa menolong dia tahu. Satu-satunya yang bisa mengampuni dia tahu, yaitu Tuhan sendiri. Gak ada orang lain yang bisa, tetapi Tuhan bisa. Apa yang dikatakan di dalam seruan Daud kepada Tuhannya, Mazmur 51 mengatakan, kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu, hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar, bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap Engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang Kau anggap jahat. Supaya ternyata Engkau adil dalam putusan-Mu, bersih dalam penghukuman-Mu. Inilah yang dilakukan oleh Daud. Dia mengakui segala kesalahan-kesalahannya. Dia mengakui segala perbuatannya yang jahat. Dia mengakui segala dosa-dosanya. Dan dia menyerahkan itu kepada Tuhan. Mohon ampun kepada Tuhan. Dan sungguh-sungguh minta ampun kepada Tuhan. Dia satu kali dia berbuat dosa. Satu kali dia minta ampun kepada Tuhan. Dan dia tidak pernah mengulangi perbuatan itu lagi. Saudara sekalian, mari kita mencontoh Daud ini. Kalau ada banyak hal yang kita lakukan dan kita tahu, aku telah berbuat dosa. Dan engkau mengaku salah kepada Tuhan, engkau berdoa, engkau minta ampun kepada Tuhan. Pesan saya, jangan lakukan lagi. Cukup sekali, jangan lakukan lagi. Dan Tuhan akan mengampuni saudara. Biarlah minggu ini saudara sekalian kita semua kuat.
Kita semua diberkati oleh Tuhan, tetap melakukan perintah-perintah Tuhan, taat selalu kepada Tuhan. Amin. Mari kita semua berdoa. Ya Tuhan, Engkau Allah yang telah memberkati kami, sepanjang hidup kami Engkau selalu memberkati kami. Kami mengucap syukur kepadamu. Dan pagi ini ya Tuhan, kami mau menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Pergumulan-pergumulan kami, tentang hubungan kami satu dengan yang lain, Engkau tahu semuanya ya Tuhan. Kami mau serahkan kepadamu ya Tuhan. Engkau tolong kami ya Tuhan. Persoalan-persoalan kami ya Tuhan, di dalam menghadapi pikiran kami sendiri, kemauan kami sendiri, menghadapi pribadi kami ya Tuhan, kami juga taruhkan ke dalam tangan-Mu. Ampuni segala kesalahan kami ya Tuhan. Dan biarlah ya Tuhan, kami sungguh-sungguh Tuhan tidak mengulangi perbuatan kami lagi, tetapi kami sungguh-sungguh ya Tuhan mau taat kepada perintah-perintah-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati setiap umat-Mu Tuhan, berkati setiap orang yang mendengar pesan-pesan-Mu ini ya Tuhan. Dan hamba-Mu ini berdoa, kiranya damai sejahtera-Mu melingkupi mereka semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.